Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi bersama saya di channel Lemang TV. Nah, sebelum-sebelumnya kita membahas tentang peluang usaha, tapi banyaknya waktu itu kita membahas tentang makanan. Terakhir ini saya sering mengupload video tentang mainan anak. Nah, memang saya sedang menekuni dunia jualan mainan anak atau bahasa kerennya bisnis mainan anak. Tapi mainan ini mainan murah. Artinya yang terjangkau oleh anak TK, MI, SD itu sangat terjangkau sekali. Karena ini untuk jualan di dekat-dekat sekolahan seperti itu. Mungkin di kalau sore di tempat TPQ mungkin ya, TPA gitu ya. Nah, mungkin teman-teman juga bertanya-tanya, gimana sih memulai usaha ini dari awal? Mungkin ada yang tertarik karena memang usaha ini sangat menggiurkan, banyak cara, banyak trik ya. Tapi ini pengalaman saya cukup-cukup cukup-cukup bagus selama saya menjalankan usaha ini. Nah, cara memulai jualan bisnis mainan anak ini untuk pemula, saya akan bocorkan beberapa tipsnya teman-teman. Nah, pertama yaitu tentunya kita akan siapkan modal. Nah, teman-teman mungkin akan berpikir ketika saya ngomong modal, ini akan memerlukan jutaan, bahkan belasan, bahkan puluhan juta. Tidak teman-teman. Ini saya mulai hanya dengan 100.000. 100.000 teman-teman. Mungkin teman-teman heran. Oke, saya ceritakan. Awal saya ini berbelanja ke toko grosir mainan anak itu hanya 100.000, dan 100.000 itulah saya putar. Karena apa? Karena harga mainan yang akan kita jual ini adalah di harga 1.000, 2.000 ya. Rata-rata 2.000. Saya menjual mainan anak ini rata-rata di harga 2.000. Nah, maka itu kita tidak perlu modal besar. Ini untuk pemula yang ingin berjualan di sekolah-sekolahan ya. Nah, tentunya kita mencari tempat grosir yang murah juga, harga yang kompetitif. Ya, jangan juga kita kulaan atau kita belanja jual ini kemahalan. Jadi kita nggak bisa jual 2.000 nanti. Biasanya kita akan mencari harga kulaan misalnya 1.000 atau 1.500 yang untuk kita jual 1.000, yang kita jual 2.000 atau 3.000. Nah, seperti itu. Terus lakukan promosi. Promosi di sini sangat gampang sekali, teman-teman. Karena kita di sini keliling. Kalau yang berkeliling ya, kalau mau yang keliling pakai motor ke sekolah-sekolahan atau yang rumahnya yang di dekat sekolahan, ini sangat strategis sekali. Tinggal Anda belanja atau kulaan mainan, terus Anda pajang di depan sekolahan atau di depan rumah Anda. Caranya yaitu dengan dibungkusi satu-satu seperti ini, teman-teman ya. Nah, ini saya bungkus satu-satu, teman-teman. Ini harga apa? Mainan topeng kacamata gini, ini harga 2.000. Saya jual harga 2.000. Nah, seperti ini. Rata-rata saya melakukannya seperti itu. Ini ada kaca pembesar dan banyak lagi yang lain. Ini rata-rata dalam rak-rak ini hanya harga 2.000 sampai 10.000. Tapi rata-ratanya 2.000, teman-teman. Nah, cari lokasi strategis maksudnya begini, teman-teman. Kalau teman-teman rumahnya sudah strategis, sudah di dekat sekolahan, sudah di dekat keramaian anak-anak, dekat TPQ, TPA atau taman bermain, itu sangat bagus sekali, teman-teman. Tapi jika teman-teman jauh dari lokasi yang saya sebutkan tadi, teman-teman bisa mungkin mendekati atau mendatangi sekolah-sekolah itu dengan naik motor, teman-teman. Cukup dengan modal mungkin teman-teman bikin apa namanya gerobak kecil, atau teman-teman membawa wadah gitu, tempat wadahnya seperti itu dimasukkan ke situ, terus nanti digelar juga bisa, teman-teman. Ini sangat mudah sekali. Ini untuk pedagang keliling yang kecil-kecilan ya, teman-teman ya. Tapi walaupun kecil-kecilan, jangan salah, hasilnya juga bisa lumayan, bisa untuk menghidupi keluarga, teman-teman. Terus kita di sini juga harus menentukan target pasar, teman-teman. Ini ada poin udah beberapa poin tadi ya. Ini terserah mana yang dulu. Ini dalam suatu waktu ini kita harus menyiapkan itu semua, teman-teman. Target pasar seperti ini. Jika kita mainan anak yang kita pasar kita itu anak SD atau MI, TK atau PAUD, ya tentunya kita di harga yang mereka jangkau. Mereka misalnya sanggup mereka atau duit jajan dari orang tua yang mereka bawa ke sekolah setiap hari berapa, misalnya mereka 5.000, ya kita sediakan harga mainan di sekitaran harga itu, harga 2.000 atau 3.000 gitu, teman-teman ya. Itu maksudnya yang saya maksud tadi harga pasar. Karena jika kita
mengambil harga atau menjual harga yang mahal, misalnya harga 20.000 ke atas, 50.000 ke atas, ya otomatis tidak akan laku karena uang jajan mereka hanya 5.000 teman-teman. Kecuali mereka dijemput oleh orang tua, misalnya dijemput orang tua mereka, ya kan? Kita menyediakan harga di harga 20.000 atau 50.000. Nah, itu mungkin bisa kita terjual barang kita. Tapi itu sangat jarang teman-teman, karena ini kita menyasar pasar anak sekolah. Jadi kita sesuaikan budgetnya dengan uang saku anak sekolah teman-teman. Terus juga ada beberapa tip berikutnya, yaitu kita gunakan momentum hari besar tertentu teman-teman. Nah, ini juga perlu diperhatikan ya. Ini seperti mau tahun baru misalnya. Seperti mau tahun baru kita berpikir biasanya mainan anak atau mainan anak yang laris di tahun baru ini apa? Pertama, seperti yang udah biasa, trompet ya. Trompet ini bukan hanya anak-anak teman-teman. Mulai dari anak-anak sampai dewasa, bahkan orang tua ya. Biasanya ini meniup trompet, tapi banyaknya anak-anak. Terus yang kedua, mercon teman-teman. Nah, mercon ini maksudnya gini, mungkin ada yang dilarang ya, ada yang enggak ya. Yang maksud saya kembang api ya, mercon yang seperti kembang api kecil-kecil, atau mercon cabai atau mercon banteng gitu, yang masih diperbolehkan. Nah, itu yang harus kita persiapkan. Itu salah satu contohnya. Dan juga nanti di hari-hari besar lainnya kita harus bisa kreatif, dan kreatif melihat peluang di dalam kita memasarkan mainan kita ini teman-teman. Karena di dalam memasarkan permainan ini tidaklah susah teman-teman ya. Maaf belibet ini. Saking semangatnya teman-teman. Karena memang jualan ini sangat mudah sekali. Hanya tinggal pajang, Anda tinggal beli plastik ya, plastik panjang seperti ini. Anda bungkus seperti ini, pajang di dekat sekolahan atau taman bermain atau TK PAUD. Mudah-mudahan laku keras teman-teman. Oke, sampai jumpa di tip dan trik berikutnya teman-teman. Ini sangat belibet sekali saya hari ini karena mungkin semangat sekali ya teman-teman ya. Teman-teman yang mau tahu cara pemasarannya, mungkin yang masih kurang paham tadi yang apa yang saya sampaikan, boleh tanyakan nanti di komen ya. Nah, sampai sekian dulu. Nantikan tip dan trik saya berikutnya. Assalamualaikum.